Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat bahasa. Hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa dari Mesir. Beliau adalah pembelajar BIPA yang sekarang sedang berkuliah di Universitas Mataram. Nanti beliau akan memperkenalkan diri ya. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan pengalamannya terkait belajar bahasa dan budaya Indonesia di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu kita akan langsung saja bertemu dengan Mr. Hamid ya. Hatim. Oh, Hatim. Saya selalu salah Hatim. Mirip gawat. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu? Terima kasih Mr. Zamzam untuk kesempatan hari ini. Kasih saya kesempatan untuk datang ke pusat bahasa ini. Saya ke Balai Bahasa. Ke Bali? Balai Bahasa. Balai Bahasa. Ya. Saya Nur Hatim, berasal dari Mesir. Saya sudah S1 dari Universitas Alexandria. Di sini saya ambil jurusan kedokteran di Universitas Mataram. Saya tahu Pulau Lombok dan budaya Lombok dan Nusa Tenggara Barat dari Ustaz dan Syekh dari Mesir. Beliau yang rekomendasi, Hatim harus kamu pergi ke Lombok, harus coba budaya Lombok, atmosfernya bagus. Jadi saya cari di internet mana universitas yang terbagus di NTB. Kemudian saya pilih Mataram University. Alhamdulillah diterima. Alhamdulillah saya cukup bangga diterima di UNRAM. Alhamdulillah saya di pulau yang indah, yang budayanya bagus, orangnya ramah dan bagus sekali. Alhamdulillah. Ya. Oh ya, Hatim jurusan apa di UNRAM? Jurusan kedokteran. Kedokteran ya. Kedokteran. Masya Allah, itu kedokteran UNRAM termasuk akreditasi A ya. Akreditasi ya, A. itu untuk orang Indonesia sendiri agak sulit bisa masuk kedokteran UNRAM. Dan Hatim bisa dapat di UNRAM itu sudah luar biasa, Masya Allah ya. Oke Hatim, nah sejak kapan Hatim ke Lombok? Sejak di September 2023. 2023 ya? 2023. Oke, 2024. 2 tahun sudah ya? 2 tahun. Ini sudah semester? Semester 5. 5. Saya lihat bahasa Indonesianya Hatim bagus sekali. Dulu belajar di mana ya? Iya, saya cepat belajar bahasa Indo karena saya benar-benar suka budaya dan bahasa Indonesia. Kalau kita sudah mendengar, sudah ngobrol, langsung bahasa masuk ke otak kita ya. Ya, mungkin saya tidak belajar grammar, tidak belajar sistematik, tapi saya cuma ngobrol, cuma mendengar orang Indonesia. Jadi langsung berinteraksi. Memang paling cepat seperti itu ya, apalagi tinggal di negara yang memang memakai bahasa itu ya. Sudah kemana saja nih di Lombok? Oh, mungkin sudah saya keliling Lombok. Sudah semua? Sudah Singgigi, Tanjung An, Ambanan, Sembalun yang luar biasa. Sembalunnya, Sembalun Rinjani. Ya. Sudah ke Kuta juga ya? Kuta, Mandalika. Kemarin pergi? Karena sedang kuliah. Kuliah, tidak bisa ya. Ya. Memang jadwal di kedokteran itu sangat padat ya. Iya, sangat padat. Terkait dengan kuliahnya yang menggunakan bahasa Indonesia ya sebagai pengantar di mungkin campur bahasa Inggris, antara bahasa Inggris bahasa Indonesia, tapi ada bahasa Indonesia juga karena kelas saya kelas khusus, kelas internasional ya. Tercampur ya. Jadi tidak kesulitan lah ya ketika guru menerangkan menggunakan bahasa Indonesia ya. Mungkin semester 1, semester 2 agak sulit ya. Oke, bagaimana pendapat Hatim terkait program pemerintah Indonesia untuk menginternasionalisasi bahasa Indonesia? Maksudnya? Untuk membuat bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional. Ya, ini bagus sekali karena kalau kita mau belajar di Jerman, kita harus belajar bahasa Jerman sebelum kita berangkat ke Jerman. Jadi Indonesia harus kasih orang asing program sebelum masuk kuliah. Saya tidak ada program seperti itu. Saya langsung
masuk ya. dari Jadi semester 1. semester Tapi satu seharusnya ada program bahasa Indonesia sebelum kita belajar. itu bagus ya, betul sekali. Seperti Jerman, seperti banyak nih, Rusia. Ya betul sekali ya. Memang sebenarnya ada ya di APA namanya, atau Pusat Bahasanya UNRAM itu sebenarnya ada program bahasa Indonesia untuk orang asing dan kerjasama dengan kami juga. Nah, terkait dengan budaya lokal yang di NTB ini, menurut Hatim bagaimana? Oh, bahasa Sasak dan budaya Sasak luar biasa dan ya? sangat spesial, sangat istimewa. Orang Lombok mungkin ada satu negatif yang suka makanan pedas, terlalu pedas ya mungkin. Hatim tidak bisa makan pedas. Tidak bisa, tapi sudah beradaptasi. Makanan apa yang pernah dicoba? Rendang mungkin nomor satu mungkin rendang enak nasi sekali. taliwang. Nasi taliwang. Ya, ayam taliwang. Tapi mungkin tidak bisa kalau masak kalau ini ya nasi puyung ya. Oh, saya pernah coba tapi terlalu susah pedas. ya. Ya, jadi Indonesia itu beragam dan sangat kaya dengan budaya. Itu baru Lombok ya, belum Sumbawa, Bima, Dompu. Mau coba ya? Ya, itu di sana juga banyak sekali tuh bahasa dan budayanya, masakan, makanan dan tempat wisata. Mungkin belum semua yang Hatim kunjungi ya karena waktu juga ya. Nah, terkait dengan belajar bahasa Indonesia untuk Hatim sendiri, apa manfaat yang Hatim rasakan ketika sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia itu? Mungkin banyak bermanfaatnya, tapi yang saya mau tersebut, saya sudah mudah berinteraksi sama orang Indonesia. Itu membantu saya untuk minta tolong dari orang Indonesia, mungkin kasih saya kesempatan mengajak saya ke rumahnya. Jadi memang seru kalau bisa ngobrol sama orang Indonesia. Ya, ini ciri khas dari orang Lombok ya, terutama mungkin dengan Sumbawa Bima juga. Itu akan senang mengajak ke rumahnya untuk bertamu. Itu suatu kebanggaan. Itu tidak ada di dunia mungkin. Tidak hanya ada di Lombok atau Indonesia. Orang Lombok itu begitu. Jadi kalau ada orang asing yang dia sudah suka atau apa, mungkin akan diundang ke rumah, diajak ke rumah. Itu sebagai bentuk kebanggaan dan penghormatan. Jadi kami sangat senang kalau ada orang asing datang berkunjung ke rumah gitu ya. Nah, itu luar biasa sekali. Luar biasa. Nah, bagaimana dengan Balai Bahasa? Hatim tahu Balai Bahasa dari mana? Balai Bahasa. Ya, yang ini kantor. Saya sudah partisipasi di lomba di sini. Ya. Lomba menyanyi bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah sudah menang. Ya, alhamdulillah. Dan ini juga diajari bahasa Indonesia untuk orang asing. Dan acara berinteraksi, acara langsung itu luar biasa banget. Nggak usah sistematik seperti nomor, huruf, kalimat betul. Itu ya. Jadi karena bahasa itu tidak seperti itu sebenarnya. Bahasa itu adalah komunikasi sehari-hari. Komunikasi. Ya, jadi bukan mengajar linguistik ke orang asing, tetapi mengajar komunikasi sebenarnya ya. Kecuali memang kalau jurusannya bahasa Indonesia, kuliahnya baru harus sistematik ya. Ya, kalau di Mesir, Alexandria atau di Mesir lah secara umum, Hatim pernah punya informasi terkait Indonesia atau bahasa Indonesia, pengajaran bahasa Indonesia di sana? Kalau di Kairo ada kursus ada yang mengajar bahasa Indonesia di ada pusat bahasa di Kairo. Ada pusat bahasa di Kairo ya, dan di kedutaan besar mungkin ya. Oh ya. Kalau di Alexandria tidak ada? Mungkin belum ada ya. Nanti Hatim yang buka di sana ya. Jadi buka pusat bahasa Indonesia, budaya dan bahasa Indonesia di Alexandria. Kota Alexandria. Ya, kita buka itu akan sangat insya Allah bermanfaat dan membuka peluang baru. Menurut saya harus ada dasar-dasar sebelum berangkat ke Indonesia. Pasti itu penting itu. Nah, itu nanti Hatim sebagai pelopor di sana membuat semacam
Pusat Budaya Indonesia di Alexandria. Nanti bekerja sama dengan Balai Bahasa di sini untuk sumber-sumber buku dan segala macam. Iya, Dan juga untuk pengiriman tenaga pengajar. iya, Kami bisa memfasilitasi itu. Jadi kalau ada permintaan nanti, misalnya ada mahasiswa Mesir atau orang-orang Mesir yang ada di Alexandria ingin belajar bahasa Indonesia di sana dan jumlahnya banyak, Hatim tinggal bersurat. Iya, Minta dikirimkan tenaga pengajar. Nah, nanti Bisa kami akan jadi. memfasilitasi lewat Badan Bahasa. Oke, Ya, bisa. itu bagus sekali kalau kita lanjutkan kerjasama seperti itu. Nah, selain itu Hatim, saya ingin bertanya terkait dengan karir Hatim ya. Rencananya ingin jadi dokter atau memang Iya, pasti. pasti ingin jadi dokter ya? Pasti ya. Ya. Tapi saya ragu antara lanjut di Indonesia atau kerja di Mesir. Karena memang saya sudah suka budaya jatuh Lombok. cinta ya? Ya, cintai Bang. Jatuh cinta. Budaya dan orang Lombok. Ya, banyak yang kalau sudah tinggal di Lombok tidak ingin balik ke negara. Iya, susah. Susah ya. Meninggalkan Indonesia. Karena di Lombok ini pertama mungkin kecil ya. Iya. Tidak jauh kemana-mana. Dan pantai banyak yang indah-indah. Gunung juga dekat, Gunung, tidak ya. terlalu jauh kan. Iya. Air terjun ada, Air terjun. danau juga ada, hutan banyak. Iya. Jadi lengkap. Lengkap, Masya Allah. Masya Allah. Ya itu, ya mudah-mudahan nanti kalau memang Hatim ingin berkarir di Lombok juga bisa kan membuka praktik dokter di sini untuk orang asing ya kan bisa juga. Dan sudah punya modal bisa berbahasa Indonesia itu sudah luar biasa. Jadi bisa juga untuk menjadi dokter Indonesia di sini kan. Kalau karena di Indonesia kadang dokter itu walaupun banyak yang betul-betul sudah diakui oleh masyarakat, misalnya oh dia bagus, masyarakat akan ke sana gitu. Ya, reputasi. Iya, reputasinya betul. Sekali dia sudah punya reputasi bagus, nanti orang akan datang ke sini. Iya, benar. Banyak yang contohnya di sini seperti itu. Betul, ya. Kemudian kalau keluarga bagaimana Hatim di sana? Masih di Alexandria semua ya? Masih, Berapa ya. bersaudara Hatim? Saya punya dua saudara. Dua saudara. Satu kakak perempuan, satu kakak laki-laki. Oh, Dua-duanya sudah nikah. dua-dua sudah. Jadi Hatim paling kecil ya? Ya, anak bungsu. Anak bungsu, Masya Allah. Jadi ini harapan orang tua ya? Iya. Orang tua pernah ke Lombok? Belum. Belum Mungkin lah. pas wisuda mungkin. Pas wisuda ya harus ya lah, harus diajak ke sini. Atau sumpah dokter mungkin. Iya betul ya, sumpah dokter nanti ke sini. Ya ini kesempatan untuk mengajak keluarga ya untuk datang ke sini. Harus ya. Ya. Saya ingin bertanya Hatim, ketika kan ini sudah punya kemampuan berbahasa Indonesia yang sangat bagus. Apakah Hatim nanti ingin membantu Balai Bahasa dan Indonesia untuk menjadi duta bahasa? Sekalian menjadi dokter juga bisa membantu mengajarkan bahasa Indonesia mungkin kan bisa. Bisa insya Allah. Ada niat kalau ada waktu insya Allah bisa. Ya karena saya perhatikan bahasa Indonesianya Hatim sudah sangat bagus. Tinggal mungkin nanti pengetahuan cara mengajar ya sedikit. Mungkin nanti saya akan undang insya Allah. Kita akan buat semacam pelatihan pengajaran BIPA untuk orang asing, khususnya orang-orang asing yang sudah mahir berbahasa Indonesia. Kita akan bekali ilmu mengajar ya dan membuat bahan ajar supaya nanti bisa dipakai gitu. Selain sebagai dokter juga bisa mengajar bahasa Indonesia ke teman-teman orang asing lain karena dengan bantuan orang asing akan lebih mudah kan? Iya, lebih mudah. Lebih mudah, terutama mungkin yang bisa berbahasa Arab dan bahasa. Ya, mungkin kasih tips and tricks. Dan sebagainya. Kemarin kan sudah kenal beberapa orang dari waktu lomba ya, Rusia itu ya, sempat berkenalan ya. Iya. Itu mereka dari daerah Rusia dan mereka juga sudah lama. Bahasanya sudah bagus Masya sekali. Allah, ya. Itu langganan juara itu kalau lomba, langganan juara. Tahun depan kita akan mengadakan lagi lomba-lomba insya Allah. Nanti Hatim bisa mempersiapkan diri. Mungkin kalau tahun depan kita bisa untuk yang mata lomba lain, misalnya lomba pidato dan seterusnya. Ya boleh. Ya. Karena mungkin kalau kuliah sekarang semester 5 ya. Tinggal berapa semester lagi? Kalau kedokteran sampai semester 7 ya. Terus praktek nanti masuk koas. Koas. Ya. Ya.
koasnya di Indonesia juga kan, Iya, biasanya di, insyaallah. di Lombok dan atau di Sumbawa. Lombok Lombok saja. Sekarang tinggal di mana Hatim? di asrama umrah. Oh, asrama di dalam umrah. umrah. Kalau di sana berinteraksi dengan siapa saja di? Ada banyak koneksi di UNRAM ya. Oh, Banyak yang banyak ya? mau kenal. Oke, nggak apa-apa. Oh gitu ya, Santai. kenalan ya. Tapi di sana aman ya, tenang, Aman, tenang aman. ya. Saya suka berinteraksi sama orang Indonesia. Lucu juga kalau saya berbicara pakai bahasa Arab, mereka langsung amin. Ya ada teman saya juga, Iya. Bu Kiki seperti itu. Kalau ada dengar orang bahasa Arab langsung amin. Ya, ya begitulah. Kadang-kadang kami kan kadang-kadang tidak tahu bahwa itu doa atau Iya. bahasa. Meskipun tidak doa, tapi tetap amin. Ya itulah, itu bahasa ya, itu ya. keunikannya. Dan tetapi itu yang membuat kita kadang-kadang cepat bisa berbahasa Indonesia ya. karena keingintahuan dan selama orang itu suka berinteraksi akan cepat dia bisa bahasa Indonesia. Ya, justru orang yang agak sulit berinteraksi itu akan susah dia karena Susah ya. Kalau introvert itu agak susah ya. Tapi kalau suka berbicara, berdiskusi dan bertemu dengan orang baru itu akan lebih memudahkan dalam berbicara bahasa Indonesia. Jadi menurut Hatim bahasa Indonesia tidak terlalu sulit ya? Tidak sulit sama sekali karena ada kata-kata yang mirip sama bahasa Arab. Ya, kursi. Mungkin kata-kata yang di agama semua sama. Ya, mungkin munafik, miskin, hewan sama semua. Sahabat, manusia itu sama ya. Karena memang kami ada yang namanya penyerapan bahasa asing ya. Jadi bahasa Indonesia itu terdiri atas bahasa daerah yang ada di Indonesia, kemudian bahasa asing. Bahasa asing ini bahasa yang historis dan agamis ya. Kalau historis itu dari Belanda. Oh, Belanda. Ya, karena kan lama Belanda di Indonesia ya. Kemudian bahasa yang agama itu jelas Arab. Dari bahasa Arab ya. Itu karena mayoritas orang Indonesia itu beragama Islam, jadi semua kosakata terkait dengan ibadah itu diambil dari bahasa Arab ya. Dan mungkin tidak hanya ibadah ya, beberapa kosakata yang lain juga masuk dari bahasa Arab gitu. Banyak sekali ya. Jadi nanti Hatim bisa berbagi ke teman-teman di Mesir ya, di Alexandria atau saudara keluarga. Tadi menceritakan bagaimana indahnya Lombok ya. Dan keramah tamahannya dan makanannya yang enak-enak ya. Enak, spesial. Kalau jajan-jajan suka apa Hatim? Suka martabak. Nomor 1. Jangan terlalu sering ya. Iya, minyak. Manis. Tapi kalau masih muda ya tidak apa-apa. Ya. Kalau selain martabak apa saja lagi? Yang tradisional, makanan tradisional apa? Mungkin tradisional ada serabi. Ya, serabi ya, itu juga alami, enak juga ya. Onde-onde ya, wah banyak sekali di sini. Cerorot, pernah tahu cerorot? Itu banyak sekali. Nagasari. Ada banyak masakan makanan khas di Lombok ini. Kalau acara-acara pesta sering ikut tidak? Belum diajak ya? Nah nanti ya kami insya Allah akan ajak kalau ada teman-teman di sini yang pesta atau ini ada musik-musik tradisional gitu. Gas. Ya nanti kami akan ajak supaya tahu bagaimana budaya di Lombok ini. Kalau nyongkolan itu pernah lihat? Belum. Ya yang jalan di jalan raya bawa gendang besar gitu. Nah itu bawa dengan pengantin yang diarak, itu namanya nyongkolan. Saya cuma pernah lihat yang pas Idul Fitri, mereka takbir di jalan. Oh ya itu takbiran. Itu spesial juga. Iya. Nah itu takbiran namanya. Tapi ada nyongkolan namanya. Nyongkolan itu dari budaya Sasak. Jadi ketika orang menikah di Lombok ini, mereka akan selesai acara menikah itu nanti ada acara kedua mempelai dari rumah mempelai laki-laki jalan ke rumah mempelai perempuan. Jalan kaki. Kalau jauh ya pakai kendaraan, tapi nanti jarak 100 meter turun dan jalan kaki gitu ke rumah. Itu tujuannya untuk syiar kalau dia sudah menikah ya,
untuk memberitahu orang-orang bahwa Iya, mereka iya, sudah iya. menikah. Dan itu dengan meriah sekali, pakaiannya pakaian adat, semua pengiringnya juga baju adat, dan ada musik-musik tradisional yang mengiringi. Nah itu Pasti seru ya. seru sekali. Nah hatim harus mengikuti dan harus pakai baju tradisional. Luar Nanti, biasa ya. misalkan ya, siapa tahu jodohnya orang Lombok kan, nah itu juga. Kemudian oh ya, kalau tempat-tempat wisata hatim pernah kemana saja? Mandalika, Mandalika. ya, Mandalika itu, dan Bringgabaya. Oh Pringgabaya, apa di sana? Ada apa namanya climbing itu, saya Oh pernah ke apa ya, naik gunung. naik hanya climbing. Oh oke, mendaki ya? Ya, mendaki ya, Oke. Di Pringgabaya. Bringgabaya. Terus kemana lagi? Di sini mungkin apa namanya, Nusa Tenggara Barat ada Gili Gede. Oh Gili Gede. Gili Gede. Kalau Gili Trawangan, Gili Air, Belum Gili nah, Trawangan. tidak usah lah. Tidak apa-apa sih kalau ke sana tapi pakai kacamata hitam. Sana itu banyak orang asing yang dari Australia, dari Eropa. Mayoritas orang asing. Mayoritas orang asing. Bahkan ada yang mengatakan Gili itu seperti sudah berada di luar negeri. Karena isinya orang asing semua. Tapi hatim harus terbiasa, maksudnya pakaiannya di sana kan bebas ya, maksudnya bebas ya. pakaian. European lah seperti itu. Ya itu juga. Nah kalau ini hatim, kalau yang menurut hatim kebiasaan orang Indonesia itu misalnya adat istiadatnya, apa yang menarik menurut hatim? Yang beda dengan yang di adat orang Indonesia, mungkin mereka terlalu ramah, mungkin mengajak ke rumah itu tidak ada di Arab mungkin. Ya. Karena kita nggak percaya ini orang ini ya yang baik atau bukan. Iya, mungkin mencuri sesuatu, tapi di sini langsung mengajak, ayo ke rumah. Itu sangat spesial, sangat unik ya. Iya. Oke, kemudian kalau tata cara makan itu sama atau? Iya, ada yang Arab juga pakai tangan ya. Begibung itu ya, sama ya? Sama. Kalau di bahasa Arab apa namanya begibung itu? Al-akl ma'an. Al-akl ma'an ya. Kalau di sini begibung itu memang dari dulu itu. Dan selalu makannya terasa nikmat kalau rame-rame. Ya. Nah, kalau pakaian, kalau menurut hatim keunikannya apa di sini? Pakaian. Batik luar biasa ya, sangat spesial juga. Sarung ya. Nah khas di sini tuh sarung ya. Dan kemudian ada di Lombok yang khas Lombok juga, ada di Sulawesi yang khas Sulawesi. Beda-beda. Beda. Oke. Kalau dari apa namanya rumah misalnya, bagaimana menurut hatim keunikan di sini? Ada perbedaan dengan di Mesir? Rumah saya? Iya, di rumah di Mesir sama atau beda ya? Mungkin karena di sini satu lantai saja, tapi di Mesir saya tinggal di lantai 12. Oh, ini semacam apartemen ya? Tapi di sini saya senang ya. Karena nggak usah pakai elevator ya. Dan suasana bagus, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Ya. Di Mesir kalau ekstrim ekstrim, kalau dingin terlalu dingin, kalau panas terlalu panas. Ya. Tapi di sini sedang ya. Wah, itu ya luar biasa, berarti ya sangat berbeda ya. Ya, sangat berbeda. Kemudian dari ini apa namanya? Kalau dari sistem pendidikan di Mesir dan di sini bagaimana menurut hatim? Sama mungkin atau? Kalau kedokteran di sini lebih praktikal daripada Mesir. Mesir lebih theoretical ya, belajar. Dan di sini sudah ada beberapa lab yang bagus ya. Sudah standar internasional ya di Mataram University. Di Mesir belum maju ke standarisasi kedokteran di Mesir. Misal kita masih sampai sekarang pakai
kertas, pakai itu. Kalau ujian di UNRAM kita pakai laptop, komputer, CBT. Ya, CBT. Juga acara menajar atau kuliah sudah ada akreditasi dari Asia. Sudah kedokteran UNRAM masuk kampus terbesar di Asia. Ya. Salah satu memang yang terbaik di UNRAM itu kedokterannya. Iya, kedokteran dan farmasi. Dan banyak sekali seperti yang saya bilang itu banyak yang ingin masuk ke kedokteran tapi agak sulit ya. Iya, susah sekali. Ya bersyukurlah ya. Kalau di kelas internasional berapa orang asing yang ada di sana? Bukan orang asing tapi mereka orang Indonesia yang ingin belajar pakai bahasa Inggris. Ada campuran mungkin China, Indonesia. Oh, ada juga Cina. Ya. Dari Arab sendiri ada berapa orang? Dari Mesir? Kalau di UNRAM ada 4 orang. 4 orang. Oh, kalau saya tidak salah ya, 4 orang. Arab 3 dari Palestina dan saya dari Mesir. Oh, ya Palestina mungkin dapat beasiswa ya? Full beasiswa. Dan ada juga dari Bangladesh, Pakistan, Cina. Banyak ya, sudah masuk internasional ya. Saya betul-betul kagum dengan bahasa Indonesianya Hatim. Itu dalam 2 tahun sudah selancar ini ya, luar biasa. Masih dalam progres juga. Iya, tetapi menurut saya itu sudah sangat. Dan itu tadi yang saya katakan itu, jangan sampai sia-sia bahasa Indonesianya ini nanti dibantu Balai Bahasa, Badan Bahasa untuk disebarkan ke teman-temannya ya di Mesir atau di Arab. Ya seperti tadi kalau memang kembali nanti ke Arab ya nanti buat pusat bahasa atau pusat budaya Indonesia di Arab, nanti kita bantu untuk sumber-sumber belajarnya. Ya, harus. Ya, bagus. Saya akan balik ke Mesir libur semester, insyaallah bulan Desember saya akan balik. Mungkin kita coba. Ya, coba nanti di sana kerjasama dengan beberapa orang yang tertarik. Nah, dibuatlah pusat budaya dan bahasa Indonesia di sana. Nanti bisa berkirim surat. Kalau sudah jadi pusat budayanya, daftarkan lembaganya ke tempat kami. Nanti akan didata, dimasukkan ke dalam sistem. Nanti akan diberikan fasilitas buku-buku online itu, buku-buku belajar online, fasilitas belajar. Dan nanti kalau jumlah pembelajarnya banyak, nanti bisa dikirimkan tenaga pengajar dari Indonesia. Oh, Masya Allah. Ya, Okay. seperti yang terjadi di Kairo itu kan. Jadi di Kairo tetap ada pengajar Indonesia yang dikirim ke sana untuk belajar, untuk mengajar. Nah, karena itu bagian dari fasilitasi kami dari Balai Bahasa dan Badan Bahasa untuk program internasionalisasi bahasa Indonesia itu. Ya, wah itu luar biasa ya pengalaman Hatim terkait dengan belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Kami berharap Hatim akan menjadi pelopor ya dan memperluas mengenalkan bahasa dan budaya Indonesia ke internasional, khususnya ke negara-negara Arab ya. Afrika ya, masuk Afrika ya. Kalau Afrika. Ya, bisa ke Afrika tapi yang berbahasa Arab ya. Baik, kita masih punya waktu Hatim. Mungkin harapan-harapan Hatim ke depan untuk program-program bagaimana bahasa Indonesia ini bisa maju itu apa misalnya? Mungkin pandangan atau pendapat. Ya, kalau kita lihat misal dari luar bahasa Inggris, contohnya kenapa mereka mau belajar bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris sudah nasionalisasi. Misal kalau saya belajar di Mesir, kita pakai bahasa Inggris. Kalau saya belajar di Taiwan, kita pakai bahasa Inggris. Ya, jadi Indonesia harus mulai nasionalisasi bahasa Indonesia, belajar pakai bahasa Indonesia. Dan juga kalau kurikulum Indonesia harus bahasa Indonesia juga. Fokus untuk standarisasi bahasa Indonesia. Misal kurikulum harus fokus bahasa Inggris juga, tetapi kalau kita sebagai orang asing belajar, nggak usah kita belajar pakai bahasa Inggris. Ya, kita harus pakai bahasa Indonesia.
Kemudian kita harus kasih orang asing kursus sebelum misal berangkat ke Indonesia atau sudah berangkat ke Indonesia, oke, 1 minggu kursus. Ya. Ya, karena ada banyak turis-turis uli di Indonesia. Kalau mereka belajar bahasa Indonesia, oh sudah luas ya, Iya. sudah tersebar ya. Betul. Ya. Ya, betul sekali sebenarnya apa yang disampaikan Hatim ini sebenarnya sangat tepat ya. Memang itu yang sedang diusahakan juga oleh pemerintah Indonesia. Kami sudah mengajarkan bahasa Indonesia ke hampir 80-an negara. Dan ada ratusan, sekitar 200-an lebih lembaga pengajaran bahasa Indonesia di seluruh dunia. Ya. Mungkin akan bertambah nanti di Alexandria ya. Nah, kemudian itu jadi suatu yang strategis Hatim. Jadi nanti kita akan tetap berkoneksi untuk membuat lembaga pusat bahasa dan budaya di Alexandria ya. Iya. Yaitu dan nanti mungkin link atau hubnya atau kaitannya nanti bisa ke beberapa universitas juga kan, seperti UNRAM, Universitas Indonesia misalnya atau yang lain untuk yang mau kuliah itu kan, terutama kedokteran mungkin ya, karena memang Pre-course ya. ya pre-course dan seperti itu. Jadi sebelum berangkat mereka harus belajar dulu gitu, supaya tahu ya. Itu luar biasa Hatim, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Hatim. Terima kasih. Ya, terima kasih Hatim atas Sama-sama. kedatangan dan kesediaannya untuk memberikan pengalamannya belajar bahasa dan budaya Indonesia. Ya, terima Semoga pengalamannya ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman internasional lain untuk mau belajar dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Karena seperti yang katakan Hatim tadi, dengan belajar bahasa Indonesia lebih memudahkan ya untuk proses hidup di Indonesia. Lebih mencintai lagi ya, mencintai lagi bahasa Indonesia dan Indonesia, terutama Lombok ya. Semoga Lombok ini tambah aman, damai dan diberkahi ya. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi. Oke. Terima Baik. kasih juga. Terima kasih banyak Terima kasih juga. Ya. Baik sahabat bahasa, demikian bincang kita hari ini dengan saudara kita dari Mesir, Nur Hatim. Semoga acara ini bermanfaat bagi sahabat bahasa dan bagi kita semua untuk terus kita meningkatkan internasionalisasi bahasa Indonesia sehingga di tahun 2045 nanti bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa betul-betul menjadi bahasa internasional di seluruh dunia sebagaimana yang dicanangkan oleh Badan Bahasa. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.